Kamu buat malu ibu, kamu lebih baik mati. Ibu gak ingin punya anak seperti kamu yang membuat malu keluarga. Ya udah, kamu gak apa-apa pergi. Pas pulang dari luar kota, si Mirda udah ngeliat rumahnya itu sennya gak ada. Jadi atap rumahnya itu gak ada. Cek tercek, ternyata sennya itu dijual untuk beli minuman keras. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, pada malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah seorang pemabuk yang meninggal di hari yang baik dan bulan yang baik. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah dari seorang wanita cantik yang dikirim sama wanita cantik yang bernama Mirda. Nah, jadi si Mirda ini pacaran sama suaminya, saya sebut aja namanya Anto. Itu udah lama sebenarnya, udah bertahun-tahun gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu berapa tahun di situ, berapa tahun menikahnya pacarannya gitu. Nah, pada saat pacaran si Anto ini, emang si Mirda tahu kalau si Anto ini sering mabuk-mabukan. Tapi Mirda nggak menyadari kalau kebiasaan suaminya yang mabuk-mabukan itu adalah sumber dari permasalahan rumah tangga mereka. Jadi si Mirda menikah dengan pacarnya dia ini yang bernama si Anto. Namun pada saat pertama pernikahan itu adem ayem aja, dia ngerasanya ya fine-fine aja, dia mau mabuk-mabukan mau apa itu terserah gitu, dia nggak peduli. Tapi lama kelamaan gaya mabuknya suaminya ini makin meresahkan. Karena kenapa? Suaminya itu sampai jual barang-barangnya si Mirda dan ngambil uangnya si Mirda. Itu bener-bener ganggu, udah ganggu kebiasaan suaminya ini kenapa jilbab gua. Jadi kebiasaan suaminya yang mabuk-mabukan ini mulai mengusik si Mirda gitu. Mulailah si Mirda marah-marah dan laporan sama orang tuanya dia kalau suaminya itu sering mabuk-mabukan dan jual barang-barangnya dia dan ngambil duitnya dia juga. Nah, orang tuanya si Mirda itu responnya bener marah sama si Anto ini dan nyaranin sama si Mirda, ya udah kamu nih tinggalin aja suami kamu. Orang tua mana sih yang mau ngelihat anaknya susah, disusahin, menderita sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Pasti mikirnya ya udah kamu tinggalin aja. Si Mirda ngelakuin apa yang dikatakan sama orang tuanya, yaitu mencoba untuk meninggalkan si Anto. Ini suara gue kenapa malam hilang ya? Nah, setelah ditinggalkan si Anto ini, dikira si Mirda ya udah pasti akan berubah. Orang ditinggalin istri sama orang yang tercinta pasti berubah lah. Dan ternyata gak berubah, masih tetap aja mabok-mabokan. Semenjak tinggal sama mamanya dia, ternyata si Mirda ini hamil dan ibunya menyarankan bahwa kamu lebih baik pulang sama suami kamu karena kamu lagi hamil. Mau gimana pun kalau wanita hamil itu butuh suami di sampingnya dia. Itu menurut emaknya dia gitu, sama bapaknya dia, orang tuanya lah gitu. Jadi disuruh balik lah. Nah, karena si Mirda ini anak yang penurut, jadi pulanglah dia sama suaminya dia. Meskipun dalam kondisi dia berat banget mau pulang ngelihat suami yang sering-sering mabuk-mabuk. Pikirnya si Mirda kalau dia punya anak mungkin suaminya itu akan berubah kalau udah punya anak dan tanggung jawabnya itu nambah gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi suaminya itu masih tetap mabuk-mabukan. Jadi permasalahan di sini hanya mabuk aja, jualan barang di rumahnya si Mirda. Sebenarnya permasalahan rumah tangga mereka tuh cuman itu gitu. Yang nggak si Mirda terima dari suaminya cuman itu sebenarnya. Terus
Dengan keadaan seperti itu, si Mirda balik lagi sama ibunya dia, ngadu lagi. Dia ngomong sama ibunya dia, "Bu, ini saya sudah punya anak tapi suami saya nggak mau berubah, ini gimana Bu?" Jadi ngomong gitu nih si Mirda sama ibunya dia. "Itu terserah kamu, itu kan pilihannya kamu. Pada saat menikah kamu kan pilih dia, jadi ibu hanya menyarankan kalau emang kamu udah nggak tahan ya udah tinggalin gitu. Tapi kalau kamu memang masih bisa bertahan ya udah lanjut." Orang tuanya sih fleksibel ya, apa kata anaknya dia aja gitu. Nah, karena si Mirda capek dengan permasalahan ini, dia itu berniat untuk keluar kota. Jadi dia itu coba meninggalkan suaminya keluar kota gitu. Minta izin lah dia sama suaminya dia untuk keluar kota. Gak lama katanya gitu. Diizinin ternyata sama suaminya dia. Diizinin, ya udah kamu gak apa-apa pergi. Pas pulang dari luar kota, si Mirda udah ngeliat rumahnya itu sennya gak ada. Jadi atap rumahnya tuh gak ada. Tercek ternyata sennya itu dijual untuk beli minuman keras. Oke lah. Oke, lanjut. Itu membuat si Mirda sangat marah. Tunggu, kata dulu dah. Itu membuat si Mirda sangat marah dan sangat kesal sama suaminya dia. Dia bahkan lapor sama mama mertuanya dia, mamanya si Anto ini ngelapor nih. "Itu Bu, kenapa sih si Yanto masa jual atap rumah tempat kami tinggal itu, gimana Bu?" Mamanya dia dengar itu bener-bener marah, ikut marah nih sama si Yanto. "Kamu tuh gimana? Kenapa bisa atap rumah itu kamu jual?" Oke, lanjut. Aduh. Karena kejadian itu, Mirda akhirnya memutuskan untuk benar-benar meninggalkan suaminya. Jadi dia nggak mau balik lagi pokoknya. Terus apa yang terjadi pada si Yanto ini? Dia itu makin jadi minumnya. Bahkan dia minta uang sama orang yang sedang lewat biasanya. Itu dia duduk di pinggir jalan. Habis itu dia minta uang nih sama orang yang sedang lewat. Itu biasanya dikasih sama orang-orang biasa 2.000, 1.000 gitu dikasih. Dia kumpulin untuk beli rokok sama minuman. Nah, mengetahui hal itu, ibunya si Yanto ini bener-bener kesel, sekesel-keselnya sama si Yanto. Karena ibunya tahu si Yanto minta-minta di jalan, ibunya itu bener-bener kesel. Bahkan ada kata-katanya itu yang ngebuat aku aja dengernya tuh aduh ya Allah kok bisa gitu ya. Jadi ibunya tuh ngomong kayak gini, "Kamu buat malu ibu, kamu lebih baik mati. Ibu gak ingin punya anak seperti kamu yang membuat malu keluarga." Pada suatu ketika si Yanto ini lagi manggil-manggil nama istrinya dia, dan dia itu lagi berada di rumah tetangganya dia gitu. Jadi itu suaranya itu suara rintihan dia, tapi orang nggak peduli dengan dia manggil nama istrinya itu. Karena kenapa? Orang mikirnya si Yanto ini lagi mabuk, jadi mereka nggak peduli. Jadi si Yanto ini tetap manggil Mirda, kayak orang rintihan kesakitan gitu. Pada jam 2 siang, adiknya si Yanto ini lagi menuju ke rumah tetangganya dia untuk manggil si Yanto agar makan siang. Ini kan udah jam 2 siang makan siang gitu. Nah, pada saat adiknya dia mau manggil, tiba-tiba dipanggil-panggil nih, Kayanto gitu. Dan dia nggak nyaut. Pas dicek napasnya si Yanto udah gak ada. Saat malam sebelum kejadian, si istrinya ini
lagi buat es buah. Nah, jadi pada saat bikin es buah, ditaruhlah gulanya. Itu gulanya habis sekilo. Sekilonya tuh ditaruh semua. Tapi nggak ada rasa sama sekali. Itu rasanya hambar. Jadi keluarganya itu langsung nyari anaknya dia. Jadi anaknya ini ternyata punya permasalahan sama papanya dia. Jadi papanya itu sempat ngomong sama temennya teman setongkrongannya dia lah. Dia ngomong sama temannya itu, emang anak saya nggak mau ketemu sama saya gitu. Sejahat apa saya sampai anak saya nggak mau ketemu saya? Jadi ngomong gitu nih. Nah, pada saat meninggal, temennya bapaknya dia tuh ngomong sama anaknya dia, kamu loh udah dibilangin temui bapak kamu, dia ingin banget ketemu kamu. Pas denger hal itu, bener-bener tangisan anaknya pada saat itu langsung pecah sepecah-pecahnya. Itu sampai histeris gitu. Karena kenapa? Sebenarnya papanya itu cuma ingin ngeliat anaknya dia aja, cuman itu, gak ada yang lain. Dan yang gak lebih masuk akal lagi, dia meninggal pada bulan puasa dan di hari Jumat. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi orang lain. Mau baik mau buruknya gimana pun itu nggak boleh menghakimi orang lain. Mungkin bisa jadi jelek di mata manusia, tapi belum tentu jelek di mata Allah. Yang diambil itu kan di matanya Allah, bukan manusia. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga terhibur pada malam ini, karena ini udah tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.